Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di Bahas Bisnis. Di video ketiga kita kali ini, kita akan lanjut tentang penyusunan target. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya dalam menyusun target kita tidak boleh hanya fokus kepada target yang sifatnya itu, perspektifnya itu finansial saja. Tapi kita juga tidak boleh melupakan target yang perspektifnya adalah non-finansial. Nah, di video kali ini, setelah kita mengetahui indikator apa saja ya yang seharusnya diperhatikan untuk sustainnya sebuah perusahaan atau organisasi, maka langkah selanjutnya adalah membuat indikator tersebut lebih real sehingga dalam pencapaiannya, dalam pelaksanaannya lebih mudah untuk dicapai. Terkadang dalam menentukan sebuah target, perusahaan menetapkan indikator yang belum jelas, tidak realistis, atau bahkan tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi di sekitar perusahaan. Hasilnya, target yang ditetapkan bisa jadi tidak tercapai, atau kalaupun tercapai, namun tidak sesuai dengan sasaran. Maka dalam menentukan sebuah target, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Apakah target yang kita sudah susun itu sudah SMART atau belum? Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu SMART? SMART yang dimaksud adalah sebagai berikut. SMART terdiri dari 5 huruf, yaitu S, M, A, R, dan T. SMART itu merupakan singkatan dari spesifik. Nah, spesifik dalam hal ini maksudnya adalah dalam menentukan sebuah target haruslah detail, tidak menghasilkan dua arti atau pemahaman yang berbeda. Semakin detail, maka target akan dianggap semakin baik. Yang kedua, huruf yang kedua yaitu M. M merupakan singkatan dari measurable, artinya dapat diukur. Untuk menciptakan target yang baik, maka harus ada tolak ukur berupa angka yang ditetapkan sebagai acuan standar dari target yang telah ditetapkan. Huruf yang ketiga adalah A. A adalah singkatan dari achievable, artinya target tersebut bisa dicapai. Ketika perusahaan atau organisasi sudah menetapkan angka dalam target, pastikan angka tersebut memungkinkan untuk dicapai. Jangan membuat target dengan angka atau acuan yang mustahil untuk dicapai oleh perusahaan. Huruf yang keempat adalah R. R merupakan singkatan dari reliable. Reliable artinya adalah sesuai dengan kondisi. Target yang dibuat harus realistis atau relevan dengan kebutuhan masa depan. Dan huruf yang terakhir adalah timeline, yang disingkat dengan huruf T. Nah, timeline di sini maksudnya adalah target tersebut ada waktunya. Artinya, setiap target memiliki batas waktu maksimal dalam pencapaiannya, sehingga ukurannya akan semakin jelas. Dengan adanya tenggang waktu, maka target tersebut diharapkan dapat semakin jelas dan dapat memotivasi pelaksana target untuk tetap fokus dalam mencapai tujuan. Nah, pada layar sudah ditampilkan bahwasanya ada contoh target yang sifatnya itu sudah mengandung SMART. Contohnya adalah revenue sales dari produk B meningkat 30% pada bulan Januari tahun 2023. Pada contoh tersebut sudah ada perspektifnya ya, bahwasanya kalau sales itu pasti perspektif finansial ya, perspektif keuangan. Terus sudah MAR juga, bahwasanya di situ jelas disebutkan bahwasanya produk dari penjualan produk B itu akan meningkat 30% ya. Terus juga udah ada timelinenya yaitu pada bulan Januari 2023. Jadi itu adalah contoh target ya dengan SMART yang sudah ada di dalam target tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke OKR. Tadi di video sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya dalam menyusun target itu harus ada 4 perspektif. Terus kita juga sudah bahas bahwasanya dalam menyusun target itu harus real. Makanya target yang kita susun itu harus ada SMART di dalamnya. Nah, sekarang kita butuh alat bantu. Alat bantu itu berupa tabel ya, di mana harapannya alat bantu tersebut dapat membantu memastikan bahwasanya perusahaan itu memfokuskan upaya pada isu-isu penting yang sama di seluruh organisasi. Nah, makanya tabel itu disebut dengan tabel OKR.
OKR merupakan singkatan dari objektif, key, dan result. Objektif hanyalah apa yang harus dicapai, tidak lebih juga tidak kurang. Dari definisinya, penentuan objektif haruslah signifikan, konkret, dan berorientasi pada tindakan dan harusnya menginspirasi, dirancang, dan digunakan seperti vitamin untuk melawan ingatan yang mudah lupa dan juga eksekusi yang tidak konsisten dalam perusahaan atau organisasi. Sedangkan key dan result merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mencapai objektif yang sudah kita tentukan. Key dan result yang baik biasanya memiliki unsur-unsur SMART dalam pelaksanaannya. Artinya, QR-nya harus spesifik, dapat diukur dan diverifikasi. Dan yang terpenting memiliki tenggang waktu yang jelas. Nah, pada layar sudah tampil tabel OKR ya. Dalam tabel OKR pada layar sudah ada kolom objektif. Nah, kolom objektif itu adalah kolom yang isinya adalah 4 perspektif balance scorecard. Ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau disebut juga dengan perspektif human capital atau SDM. Itu yang paling atas. Yang kedua ada perspektif bisnis internal, yang ketiga perspektif pelanggan, dan yang terakhir adalah perspektif keuangan. Selanjutnya pada kolom key itu diisi dengan KPI yang ingin dicapai. Jadi apa KPI-nya untuk perspektif pembelajaran, apa KPI-nya untuk perspektif bisnis internal, sampai dengan perspektif keuangan. Nah, untuk result itu diisi dengan persen, rupiah, atau angka-angka. Nah, untuk contohnya, saya akan memberikan contoh tabel OKR dari target JNE. Nah, ini adalah tabel OKR dari target JNE. Pada kolom objektif, seperti yang sudah dijelaskan, bahwasanya kolom tersebut diisi dari 4 perspektif balance scorecard. Pada kolom K diisi oleh KPI yang ingin dicapai oleh JNE. Pada perspektif human capital, KPI yang ingin diraih oleh JNE adalah human capital performance. Nah, bagaimana human capital performance-nya? Berapa target yang mau dicapai, berapa ukurannya, berapa persen ya. Nah, itu nanti akan dijabarkan atau ditunjukkan dalam kolom result. Nah, terus pada baris yang kedua, yaitu perspektif internal bisnis, di kolom K-nya itu ada POD inbound, terus ada manifest dan transport outbound, terus ada closing ticket, digitalisasi proses bisnis, corporate branding ya, itu pada kolom K untuk perspektif internal bisnis. Dan nanti pada resultnya itu ada angka-angka atau persenan seberapa besar target dari KPI itu ingin diraih oleh JNE. Terus pada perspektif customer ada penambahan jumlah pelanggan ya, terus ada penambahan jumlah network. Seperti yang sebelumnya, pada kolom result pun nanti akan dicantumkan berapa persen penambahan jumlah pelanggan atau berapa jumlah pelanggannya. Dan pada kolom network juga akan dijelaskan di bagian result berapa jumlah jaringan yang ingin diraih JNE pada tahun 2023, misalnya untuk target tahun 2023. Selanjutnya pada perspektif finance ya, itu ada KPI sales atau revenue, ada profitabilitas sama account receivable. Dan untuk resultnya nanti akan ada angka ataupun persenan ya yang menunjukkan seberapa besar target untuk KPI dalam kolom K itu yang ingin diraih JNE pada tahun tertentu. Misalnya pada tahun 2023 apabila target ini disusun untuk tahun 2023. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan materinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Assalamualaikum, terima kasih semuanya.